Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi untuk teman-teman petani dimanapun berada, khususnya petani padi, bahwa di tahun 2024 ini ada padi unggul baru, yaitu padi Munding Laya yang berasal dari Majalengka yang dikeluarkan oleh Bapak Roni. Jadi padi Munding Laya ini masih saudara dengan padi Bima Sakti, padi Ciputri ataupun padi Srikandi. Namun keturunan atau genetiknya berbeda. Bagaimana keunggulan dari padi Munding Laya? Silahkan video ini disimak. Mudah-mudahan teman-teman petani suka dengan padi Munding Laya. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Pada bulan Agustus tahun 2024 ini, semua warga negara Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan ada kabar gembira untuk teman-teman petani. Pada bulan Agustus di tahun 2024 ini, Pak Roni yang telah mengeluarkan padi galur jenis Bima Sakti, Srikandi, dan Ciputri, kini mengeluarkan jenis padi unggul baru, padi galur yang unggul untuk ditanam di musim tanam yang pertama pada tahun 2025. Padi unggul baru ini terlihat bagus meskipun ditanam di tanah yang kurang subur atau tanah berlumpur, berpasir, dan dari profil tanaman padinya itu tegak serta memiliki anakan produktif yang cukup banyak. Menurut Pak Roni, tanaman padi galur ini apabila ditanam di daerah Kerawang, Indramayu, Cirebon, atau di daerah Pantura yang memiliki tanah berlumpur bagus dan subur, pasti hasilnya lebih keren tampilan tanaman padinya. Oh ya, nama padi galur ini adalah padi Munding Laya, dan karakteristik serta potensi yang menarik dilihat dari deskripsi padi Munding Laya. Silahkan teman-teman simak video ini sampai dengan selesai. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Oh ya teman-teman, ini adalah tampilan dari padi Munding Laya usianya 38 hari setelah tanam. Padi Munding Laya menurut Pak Roni berasal dari simpangan padi kebo. Kebo adalah bahasa Jawa Pantura, Indramayu, Cirebon. Artinya adalah kerbau. Karena padi Munding Laya dibudidayakan dan dikembangbiakan di daerah Sunda, yaitu Majalengka yang tepatnya di bawah kaki Gunung Ciremai. Munding artinya kerbau dalam bahasa Sunda. Jadi padi Munding Laya ini masih turunan dari padi kerbau atau padi kebo. Padi Munding Laya memiliki karakteristik yaitu padi baru yang berumur kurang lebih 90 HST atau hari setelah tanam. Memiliki tinggi tanaman yaitu 80 sampai 100 cm. Dengan postur tanamannya tegak serta daun bendera sudung tegak ke atas, mampu menerima dan memanfaatkan sinar matahari secara optimum untuk pertumbuhan padi Munding Laya. Postur tubuhnya yang tegak dan gagah membuat galur padi Munding Laya ini tampil elegan dan mendekati tanaman padi yang tipe ideal yang disukai oleh teman-teman petani. Padi Munding Laya ini dari deskripsinya memiliki potensi hasil yang seimbang, bahkan bisa lebih dari padi Ciherang atau padi lainnya. Berat bulir padi Munding Laya ini per 1000 butirnya mencapai 28 gram. Untuk rontokan gabahnya, padi Munding Laya ini termasuk ke dalam kategori mudah rontok. Padi Munding Laya memiliki beberapa keunggulan yang signifikan dibanding tanaman padi lain, baik dari ketahanannya terhadap penyakit maupun kualitas hasil gabahnya. Padi Munding Laya tahan terhadap rebah
tahan terhadap penyakit belas, dan tahan terhadap serangan burung pipit. Informasi untuk teman-teman petani yang mau menanam padi galur munding laya ini sebagai antisipasi saja, karena tanaman padi galur munding laya ini masih baru. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak dulu menanamnya, jangan dulu luas-luas ya, karena untuk uji adaptasi apakah cocok tanaman padi munding laya ini ditanam di daerah teman-teman petani. Padi munding laya dengan bentuk gabahnya yang premium, bulirnya panjang, lonjong, berasnya bening tanpa nokta putih, rasa nasinya yang pulen setara dengan Ciherang. Jadi menurut Pak Roni yakin akan viral padi munding laya ini di tahun 2025. Dan bisa jadi padi munding laya ini akan tersebar luas di daerah-daerah pelosok atau provinsi-provinsi seperti padi Bima Sakti, padi Ciputri, dan padi Srikandi. Padi munding laya ini termasuk jenis padi yang dalam perawatannya mudah, dan padi munding laya ini memiliki keunggulan dalam jumlah anakan perumpunya cukup banyak, yaitu mencapai 50 anakan. Dengan jumlah anakan perumpunya yang cukup banyak dan dengan bentuk malai yang panjang, menurut Pak Roni, tanaman padi munding laya ini lebih unggul produktivitasnya dibanding dengan padi jenis lain yang pernah ditanam di padi sebelumnya. Padi munding laya ini pertumbuhannya rata, namun jangan heran ketika keluar malai, tanaman padi munding laya ini vegetatifnya agak lama. Namun kalau misalkan sudah keluar malai, malainya langsung menunduk dan cepat berisi bulirnya. Menurut Pak Roni sebagai yang punya padi munding laya, dilihat dari perkembangannya, jumlah anakan, bentuk daun, bentuk batang, tinggi batang, warna daun, serta kerataan pertumbuhannya, padi munding laya ini memungkinkan menjadi padi galur unggul baru yang benar-benar unggul, siap bersaing dengan padi varietas lain yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun padi hibrida, dan siap tempur di musim tanam ke-1 tahun 2025. Demikianlah video penjelasan atau review dari padi unggul baru munding laya yang berasal dari Majalengka yang dibudidayakan oleh Bapak Roni. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman petani pemula yang ingin menanam jenis padi baru. Terima kasih pada teman-teman petani yang mau menonton video ini sampai dengan selesai. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang mau mensubscribe channel ini. Semoga hasil panen teman-teman petani menguntungkan dan mendapatkan harga yang mahal. Dan sampai jumpa lagi di video pertanian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.